Wah, 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 benar-benar dibikin malu si ini. Gerald Vandenberg bilang begini, usai kalah dari Korea Selatan. Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, kalah dari Korea Selatan, Erick Thohir terang-terangan tak bisa penuhi tuntutan Gerald Vandenberg. Apakah Erick Thohir menyerah jadi Ketua Umum PSSI? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. PSSI dibikin malu. Gerald Vandenberg bilang begini usai kalah dari Korea Selatan. Baru-baru ini, dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang dengan kabar mengejutkan. Timnas Indonesia U23 yang sebelumnya sempat membuat sejarah dengan menembus semifinal Piala Asia U23 tahun 2024, kini harus menelan pil pahit karena gagal lolos dari babak kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kekalahan tipis 1 gol dari Korea Selatan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo menjadi titik balik yang membuat publik kembali menyoroti kinerja PSSI. Namun, yang membuat berita ini semakin heboh bukan hanya soal hasil pertandingan, melainkan kritik pedas yang dilontarkan oleh pelatih anyar asal Belanda, Gerald Vandenberg. Vandenberg yang didatangkan PSSI dengan label tim kepelatihan terbaik era Erick Thohir, secara terbuka menyampaikan kritik terhadap kualitas liga di Indonesia. Menurutnya, kelemahan terbesar Timnas U23 bukan terletak pada taktik atau semangat juang, melainkan pada kondisi fisik pemain yang kalah jauh dari Korea Selatan. Ia menegaskan bahwa minimnya menit bermain di klub masing-masing membuat para pemain tampil kurang maksimal. Kritik ini sontak membuat banyak orang teringat pada komentar pedas Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia yang juga pernah menyoroti hal serupa sebelum akhirnya dipecat. Dalam sesi konferensi pers, raut wajah Gerald Vandenberg yang murung dan penuh tekanan menggambarkan kekecewaan mendalam. Ia bahkan datang sendirian tanpa didampingi pemain, sebuah simbol bahwa beban kegagalan ini ia tanggung sendiri. Vandenberg menjelaskan, timnya sebenarnya mampu menciptakan peluang, namun ketidakmampuan menjaga intensitas permainan hingga akhir membuat Indonesia tak mampu menyamakan kedudukan. Pada menit ke-60, stamina para pemain menurun drastis, sementara Korea Selatan justru tampil lebih dominan. Hal ini jelas menjadi bukti nyata bahwa ada masalah fundamental di sepak bola Indonesia yang tidak kunjung terselesaikan. Yang lebih menyakitkan, kritik Vandenberg ini seperti membuka kembali luka lama. Publik tentu masih ingat bagaimana Shin Tae-yong dengan lantang mengkritik kualitas liga dan fasilitas Timnas Indonesia. Ia bahkan pernah memprotes langsung ke PSSI terkait minimnya dukungan infrastruktur dari lapangan latihan hingga manajemen tim. Alih-alih mendapatkan solusi, Shin justru berujung pada pemecatan. Kini hal serupa kembali terjadi. Pelatih baru pun memberikan penilaian yang sama, seolah menunjukkan bahwa masalah sepak bola Indonesia memang tidak pernah berubah. PSSI yang sebelumnya bangga dengan pencapaian Garuda Muda di Piala Asia U23 tahun lalu, kini harus menelan rasa malu. Capaian semifinalis yang sempat dibanggakan dunia internasional, kini ternodai oleh kegagalan di fase kualifikasi. Apalagi kritik yang datang bukan dari media atau supporter, melainkan langsung dari pelatih yang dipercaya untuk membawa perubahan. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya, apakah PSSI benar-benar serius membangun sepak bola Indonesia atau hanya sekedar mencari pencitraan dengan mendatangkan nama besar tanpa memperbaiki akar permasalahan? Fakta bahwa kritik Vandenberg sama persis dengan kritik Shin Tae-yong membuat situasi ini terasa seperti deja vu. Dua pelatih berbeda dengan latar belakang berbeda namun mengungkapkan masalah yang sama, kualitas liga yang buruk, kurangnya jam terbang pemain, serta minimnya fasilitas.
Ironisnya, PSSI seolah menutup mata terhadap hal ini. Alhasil, bukan hanya Vandenberg yang kecewa, melainkan seluruh pecinta sepak bola Indonesia yang berharap banyak pada era baru Timnas. Kini, publik menanti bagaimana langkah PSSI selanjutnya. Apakah kritik Vandenberg ini akan dianggap sebagai masukan berharga untuk pembenahan, atau justru ia akan mengalami nasib serupa dengan Shin yang akhirnya didepak? Yang jelas, kegagalan ini bukan hanya soal hasil di lapangan, melainkan juga tamparan keras bagi PSSI. Rasa malu yang dirasakan saat ini adalah konsekuensi dari ketidakmampuan membenahi sistem sepak bola nasional sejak lama. Bagaimana menurut kalian? Apakah kritik Gerald Vandenberg ini bisa menjadi titik balik perubahan atau justru menjadi babak baru dari siklus kegagalan yang terus berulang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Vietnam sebut naturalisasi Timnas Indonesia U23 mengecewakan. Kekalahan Timnas Indonesia U23 dari Korea Selatan U23 dengan skor tipis 0-1 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo benar-benar meninggalkan luka mendalam bagi publik sepak bola tanah air. Namun, bukan hanya kekecewaan yang muncul dari dalam negeri, media asing, khususnya dari Vietnam, kini ikut menyoroti kegagalan ini dengan nada yang cukup menyakitkan. Media Vietnam, Soha VN, bahkan tanpa ragu menyebut bahwa pemain naturalisasi Indonesia tampil mengecewakan, sebuah sindiran yang jelas membuat banyak supporter Garuda merasa panas. Dalam laporannya, Soha VN menyoroti perbandingan antara Timnas Indonesia edisi 2024 dan edisi 2026. 2 tahun lalu, Garuda Muda menjadi sorotan Asia setelah berhasil melaju hingga semifinal Piala Asia U23 dan bahkan tampil di babak playoff Olimpiade Paris. Kala itu, kehadiran pemain naturalisasi disebut-sebut sebagai faktor penting yang membuat Timnas Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Namun kini, menurut mereka, kehadiran nama-nama seperti Rafael Struijk, Jens Ravens, hingga Dion Marks tidak memberikan dampak signifikan. Alih-alih menjadi pembeda, mereka justru dinilai gagal menolong tim keluar dari tekanan. Ejekan media Vietnam ini tentu terasa seperti tamparan keras bagi sepak bola Indonesia. Sebab, sebelumnya justru media Vietnam yang sering menjadi bahan olok-olok publik Indonesia. Tidak jarang, media Vietnam dituding terlalu membanggakan skuad mereka yang dianggap tidak lebih baik dari Indonesia. Namun, situasi kini berbalik 180 derajat. Ketika Vietnam berhasil melaju mulus ke putaran final Piala Asia U23 dengan catatan sempurna 9 poin, Timnas Indonesia justru terpuruk dan gagal lolos. Perubahan posisi inilah yang membuat media mereka semakin percaya diri untuk melancarkan sindiran kepada Garuda Muda. Lebih pedas lagi, Soha VN menegaskan bahwa hasil ini membuktikan kegagalan proyek naturalisasi Indonesia. Mereka menyebut bahwa tidak ada satupun pemain naturalisasi yang tampil sebagai pembeda di laga krusial melawan Korea Selatan. Padahal, ekspektasi publik sangat besar agar para pemain tersebut mampu mengangkat performa tim di level Asia. Kritik ini pun menyulut perdebatan di kalangan netizen Indonesia. Sebagian merasa bahwa penilaian media Vietnam terlalu berlebihan, sementara sebagian lain menganggapnya sebagai kritik realistis yang harus diterima. Kenyataan bahwa Vietnam dan Thailand berhasil melenggang ke putaran final Piala Asia U23 dengan catatan sempurna 9 poin, Timnas Indonesia justru terpuruk dan gagal lolos. Perubahan posisi inilah yang membuat media mereka semakin percaya diri untuk melancarkan sindiran kepada Garuda Muda. Lebih pedas lagi, Soha VN menegaskan bahwa hasil ini membuktikan kegagalan proyek naturalisasi Indonesia. Mereka menyebut bahwa tidak ada satupun pemain naturalisasi yang tampil sebagai pembeda di laga krusial melawan Korea Selatan. Padahal, ekspektasi publik sangat besar agar para pemain tersebut mampu mengangkat performa tim di level Asia. Kritik ini pun menyulut perdebatan di kalangan netizen Indonesia. Sebagian merasa bahwa penilaian media Vietnam terlalu berlebihan, sementara sebagian lain menganggapnya sebagai kritik realistis yang harus diterima.
Kenyataan bahwa Vietnam dan Thailand berhasil melenggang ke putaran final semakin memperburuk situasi. Dua rival terdekat Indonesia di Asia Tenggara justru menunjukkan progres yang lebih stabil. Vietnam memuncaki grup C dengan 9 poin sempurna, sedangkan Thailand berhasil menjadi juara grup F dengan 7 poin. Sementara itu, Indonesia yang digadang-gadang sebagai kekuatan baru sepak bola Asia justru kandas sejak fase kualifikasi. Perbandingan ini membuat ejekan dari media Vietnam semakin tajam karena bukannya menjadi pemimpin kawasan, Indonesia justru tertinggal. Apa yang diungkapkan media Vietnam memang pahit, tetapi harus diakui ada kebenarannya. Timnas Indonesia terlalu mengandalkan pemain naturalisasi, namun lupa bahwa fondasi utama sepak bola adalah kompetisi domestik yang kuat. Minimnya menit bermain bagi pemain muda di liga menjadi masalah klasik yang hingga kini tidak kunjung terselesaikan. Hal inilah yang membuat performa tim di level internasional tidak konsisten. Kini, publik menunggu bagaimana PSSI dan jajaran pelatih seperti Patrick Kluivert serta Gerald van den Berg menanggapi kritik ini. Apakah mereka akan menjadikan ejekan media Vietnam sebagai cambuk untuk berbenah atau justru semakin larut dalam kegagalan? Yang jelas, ejekan tersebut adalah cerminan dari menurunnya reputasi timnas Indonesia di mata Asia. Bagaimana menurut kalian? Apakah ejekan media Vietnam ini hanya bentuk provokasi atau justru kritik yang patut kita jadikan bahan refleksi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jay Itzes dibikin menyesal usai timnas Indonesia kalah. Laga uji coba internasional antara timnas Indonesia melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 8 September 2025 berakhir tanpa gol. Hasil imbang ini seolah menjadi kenyataan pahit bagi skuad Garuda, terutama bagi sang kapten Jay Itzes. Pemain yang kini memperkuat klub Serie A Italia, Sassuolo, itu dengan jujur mengungkapkan rasa kecewanya karena Indonesia gagal meraih kemenangan meski tampil dominan sepanjang pertandingan. Perasaan menyesal itulah yang membuat nama Jay Itzes menjadi sorotan, karena ia merasa timnas sebenarnya pantas menang. Sejak menit awal, timnas Indonesia memang menunjukkan intensitas permainan yang tinggi. Para pemain tampil penuh percaya diri, menguasai jalannya pertandingan, dan tak segan menekan Lebanon di semua lini. Itzes menegaskan bahwa secara mentalitas, timnya sudah berada di level yang tepat. Ia bahkan menyebut, semangat juang dan konsistensi sepanjang 90 menit menunjukkan bahwa Garuda Muda siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Namun, yang disayangkan, semua dominasi itu tidak berujung pada gol. Bagi seorang kapten, tentu ini menjadi hal yang menyesakan karena kemenangan adalah harga mati yang diinginkan tim. Jay Itzes tidak menutupi rasa kecewanya ketika berbicara seusai laga. Ia mengatakan bahwa Indonesia hanya kurang beruntung pada penyelesaian akhir. Menurutnya, peluang demi peluang sebenarnya sudah tercipta, tetapi ketajaman di sepertiga akhir lapangan masih belum maksimal. Pernyataan ini menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya berada di jalur yang benar dalam hal pola permainan. Hanya saja penyelesaian yang belum tajam membuat kemenangan harus tertunda. Kesedihan itu begitu terasa karena Itzes ingin menutup agenda FIFA Matchday September dengan cara yang sempurna, yaitu 2 kemenangan beruntun. Sebelum menghadapi Lebanon, timnas Indonesia berhasil membungkam Taiwan dengan skor telak 6 gol tanpa balas. Hasil tersebut sempat membangkitkan optimisme bahwa pasukan Patrick Kluivert mampu menjaga momentum positif. Namun, hasil imbang melawan Lebanon membuat euforia itu sedikit meredup. Jay Itzes sendiri menyebut bahwa jika saja penyelesaian akhir lebih efektif, maka cerita pertandingan bisa sangat berbeda. Dengan kata lain, rasa menyesal itu hadir bukan karena lawan bermain lebih baik, tetapi justru karena Indonesia gagal memanfaatkan dominasi yang sudah mereka miliki. Kekecewaan Itzes sebenarnya mencerminkan rasa kecewa seluruh pendukung timnas. Bagaimana tidak, publik sudah melihat dominasi permainan yang begitu meyakinkan. Namun, tanpa kemenangan, semua itu serasa kurang berarti. Apalagi, laga ini menjadi ajang pemanasan sebelum memasuki babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan-lawan ini jelas lebih tangguh dibanding Lebanon.
Artinya, jika sektor penyerangan akhir tidak segera dibenahi, rasa menyesal yang dirasakan Jay Itzes bisa berulang di panggung yang jauh lebih besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah wajar Jay Itzes merasa menyesal meski Indonesia bermain dominan? Ataukah hasil imbang ini harus dianggap sebagai peringatan keras bagi timnas sebelum menghadapi laga berat di kualifikasi Piala Dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir tiba-tiba kesulitan dengan tuntutan Gerald Vandenberg. Kegagalan timnas Indonesia U23 melaju ke Piala Asia U23 2026 ternyata menyisakan polemik yang jauh lebih besar daripada sekadar hasil di lapangan. Sorotan publik kini tertuju pada hubungan antara pelatih Gerald Vandenberg dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal ini bermula dari kritik Vandenberg yang secara terang-terangan menyinggung masalah minimnya menit bermain para pemain muda Indonesia di level klub. Kritik tersebut seakan mengulang kembali pernyataan pedas Shin Tae-yong di masa lalu yang justru berujung pada pemecatan sang pelatih asal Korea Selatan. Situasi ini pun membuat banyak pihak berspekulasi bahwa masa depan Vandenberg bisa saja mengalami nasib yang sama. Gerald Vandenberg yang datang ke Indonesia dengan reputasi besar sebagai bagian dari tim kepelatihan terbaik era Erick Thohir tampak tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Seusai kekalahan tipis dari Korea Selatan, ia menegaskan bahwa problem utama timnas U23 bukanlah taktik atau semangat, melainkan kondisi fisik pemain yang tertinggal. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesempatan bermain di klub masing-masing. Pemain-pemain yang diharapkan menjadi tulang punggung Garuda Muda ternyata justru sering menjadi cadangan di klub mereka, sehingga tidak memiliki ketahanan fisik yang cukup untuk bersaing di level Asia. Erick Thohir tidak menampik adanya masalah tersebut, namun ia juga menegaskan bahwa PSSI kesulitan untuk secara instan membuat kompetisi khusus bagi pemain U23. Menurutnya, solusi yang bisa dilakukan adalah melalui regulasi di Liga 2, Liga 3, dan Liga 4 agar lebih banyak pemain muda yang mendapatkan jam terbang. Erick bahkan mengungkapkan rencana penyelenggaraan Piala Presiden 2026 dengan melibatkan 64 klub sebagai wadah pembinaan. Akan tetapi, solusi ini dianggap terlalu jauh dan tidak menjawab masalah mendesak yang dihadapi timnas saat ini. Kesulitan Erick dalam memenuhi tuntutan Vandenberg ini memunculkan spekulasi liar di kalangan publik. Banyak yang menilai jika kritik Vandenberg terus berlanjut, bukan tidak mungkin ia akan bernasib sama dengan Shin Tae-yong. Apalagi sejarah sudah membuktikan bahwa PSSI tidak selalu bersikap sabar ketika pelatih asing mulai menyuarakan kritik pedas terhadap sistem sepak bola Indonesia. Fans Garuda bahkan kini mulai menekan PSSI dengan keras menuntut tanggung jawab atas gagalnya timnas U23. Mereka menilai kegagalan ini bukan semata-mata kesalahan pelatih, tetapi juga cermin dari lemahnya sistem kompetisi domestik yang gagal menyiapkan pemain muda secara matang. PSSI kini berada di posisi sulit. Di satu sisi, mereka membutuhkan sosok pelatih berkualitas seperti Vandenberg untuk membangun timnas ke level lebih tinggi. Namun, di sisi lain, mereka juga harus menghadapi kenyataan bahwa kritik dari pelatih asal Belanda itu mengancam kredibilitas organisasi. Jika PSSI kembali mengambil langkah cepat dengan memecat pelatih, maka kepercayaan publik akan semakin runtuh. Tetapi jika dibiarkan, kritik Vandenberg bisa menjadi bumerang yang mempermalukan PSSI di mata publik sepak bola internasional. Yang lebih ironis, apa yang disampaikan Vandenberg sebenarnya hanyalah pengulangan dari masalah klasik yang sudah lama dikeluhkan. Minimnya jam terbang pemain di liga adalah isu yang tidak kunjung terselesaikan. Jika masalah ini terus diabaikan, maka siapapun pelatihnya akan menghadapi situasi yang sama. Baik Shin Tae-yong maupun Vandenberg sudah memberi peringatan dengan nada yang serupa. Namun hingga kini, langkah nyata dari PSSI belum terlihat jelas. Kini semua mata tertuju pada Erick Thohir. Apakah ia akan benar-benar berani memenuhi tuntutan Vandenberg dengan membenahi regulasi liga secara konkret atau justru mengambil jalan pintas dengan mengorbankan sang pelatih? Situasi ini akan menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Erick di PSSI karena publik sudah lelah dengan siklus berulang, pelatih mengkritik, PSSI tersinggung, lalu pelatih dipecat. Bagaimana menurut kalian?
apakah Erick Thohir harus menuruti tuntutan Gerald Vandenberg agar timnas Indonesia benar-benar bisa berkembang, ataukah justru mempertahankan pola lama yang hanya akan berujung pada kegagalan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ultimatum Erick Thohir untuk timnas Indonesia U23. Baru saja pertandingan sengit antara timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 usai digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Laga ini benar-benar menjadi sorotan besar, bukan hanya karena statusnya sebagai pertandingan penentuan nasib Garuda Muda, tetapi juga karena atmosfer panas yang menyelimuti sebelum peluit kick-off dibunyikan. Tim besutan Gerald Vandenberg harus tampil habis-habisan untuk meraih kemenangan, sementara Korea Selatan hanya butuh hasil imbang untuk mengunci tiket ke putaran final. Sejak awal, pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi. Kedua tim langsung bermain dengan tempo cepat, saling melancarkan serangan dan menekan lini pertahanan lawan. Garuda Muda tampil penuh semangat, didukung ribuan supporter yang memadati stadion. Sementara Taeguk Warriors menunjukkan ketenangan khas mereka dalam menghadapi tekanan. Pertarungan ini bukan hanya soal teknik dan strategi, tetapi juga soal mentalitas, terutama setelah adanya ultimatum yang diberikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelum laga dimulai. Ultimatum tersebut menjadi bumbu menarik yang menambah tekanan bagi para pemain muda Indonesia. Erick secara tegas meminta para pemain tampil disiplin, fokus, dan memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun yang ada. Dalam unggahannya, Erick juga mengingatkan bahwa pertandingan ini adalah penentu langkah Indonesia menuju putaran final Piala Asia U23 2026. Tidak heran jika publik kemudian bertanya-tanya, apakah ultimatum itu memberi efek positif berupa motivasi tambahan atau justru menjadi beban yang membelenggu mental skuad muda Garuda? Di atas lapangan, terlihat bagaimana anak asuh Vandenberg berusaha keras menjawab tuntutan tersebut. Pertahanan rapat, pressing ketat, dan upaya membangun serangan cepat menjadi ciri permainan mereka malam ini. Meski demikian, kualitas Korea Selatan jelas bukan sembarangan. Mereka datang dengan misi balas dendam setelah kekalahan menyakitkan dari Indonesia di Piala Asia U23 edisi sebelumnya yang berimbas pada kegagalan mereka melangkah ke Olimpiade 2024. Ambisi itu membuat duel semakin panas dan penuh gengsi. Pelatih Gerald Vandenberg sendiri sebelumnya sudah menunjukkan optimisme tinggi. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak kalah kualitas dari tim-tim besar Asia Tenggara maupun Asia Timur, termasuk Korea Selatan. Menurutnya, Vietnam, Thailand, bahkan Korea sekalipun tidak lebih baik dari Garuda Muda. Keyakinan ini terlihat dalam permainan disiplin dan penuh determinasi yang ditunjukkan para pemain. Namun, apakah keyakinan itu cukup untuk membawa hasil positif? Menjadi pertanyaan yang akhirnya terjawab di lapangan. Pertandingan ini jelas bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga menjadi tolak ukur seberapa jauh perkembangan timnas Indonesia U23 di bawah asuhan Vandenberg. Bagaimana mereka menghadapi tekanan, bagaimana mereka menjawab ultimatum dari Erick Thohir, serta bagaimana mereka beradaptasi melawan lawan yang lebih berpengalaman menjadi pembelajaran berharga untuk perjalanan panjang menuju Piala Asia U23 2026. Kini, publik sepak bola tanah air tentu akan ramai memperdebatkan hasil laga ini. Apakah ultimatum Erick Thohir memang berpengaruh pada performa Garuda Muda? Atau sebaliknya, justru membuat para pemain tertekan dan sulit lepas dalam bermain? Apapun jawabannya, pertandingan malam ini sudah menjadi bagian penting dari cerita perjalanan timnas Indonesia U23. Bagaimana menurut kalian? Apakah ultimatum Erick Thohir menjadi motivasi tambahan atau justru beban bagi para pemain? Apakah skuad asuhan Gerald Vandenberg sudah menunjukkan kualitas yang cukup untuk bersaing di level Asia? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar karena suara kalian adalah bagian penting dari dukungan untuk Garuda Muda. Pelatih Makau bocorkan perbedaan timnas Indonesia dengan Korea Selatan. Baru saja kalian menyaksikan laga yang sangat ditunggu-tunggu antara timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo ini bukan hanya sekedar laga penentuan,
melainkan juga menjadi ajang pembuktian seberapa kuat Garuda Muda di bawah asuhan Gerald Vandenberg. Atmosfer stadion benar-benar membara. Ribuan supporter hadir untuk memberikan dukungan penuh kepada skuad muda Indonesia dalam misi besar mereka melangkah ke putaran final. Menariknya, sebelum laga ini digelar, publik sudah lebih dulu disuguhkan dengan analisis yang datang dari pelatih timnas U23 Makau, Kwok Karkok Kenneth. Kenneth yang sebelumnya menghadapi Indonesia dan Korea Selatan di laga sebelumnya, memberikan pandangan menarik terkait perbedaan dan persamaan kedua tim. Pernyataan ini sontak menjadi bahan diskusi hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional, terutama jelang laga hidup mati ini. Menurut Kenneth, baik Indonesia maupun Korea Selatan sama-sama mengandalkan kecepatan tinggi dalam pola permainan mereka. Tempo cepat menjadi ciri khas kedua tim sejak menit awal, dan itu jugalah yang membuat pertandingan tadi berjalan intens sejak kick-off. Dalam pandangan Kenneth, kecepatan ini menjadi kesamaan yang menonjol meskipun secara formasi dan strategi keduanya memiliki perbedaan yang cukup jelas. Korea Selatan disebut lebih sering menggunakan 3 bek di lini belakang, sementara Indonesia memilih untuk tetap dengan 4 bek yang lebih melebar. Perbedaan inilah yang menurut Kenneth akan menentukan bagaimana kedua tim menyusun serangan dan bertahan sepanjang pertandingan. Dan benar saja, sejak awal laga kita bisa melihat bagaimana Garuda Muda mencoba menjaga lebar lapangan dengan bek sayap yang rajin naik. Sementara Korea lebih fokus pada keseimbangan dengan formasi 3 bek mereka. Kenneth juga menyoroti kesamaan lainnya, yakni soal sosok striker yang menjadi tumpuan di lini depan. Korea Selatan memiliki 2 penyerang jangkung yang siap memanfaatkan bola-bola silang, sementara Indonesia mengandalkan pemain bernomor 9, Raven, serta nomor 16 yang sama-sama punya insting tajam di kotak penalti. Hal ini membuat laga semakin menarik karena kedua tim sama-sama punya ancaman nyata di lini serang. Namun yang paling menjadi sorotan Kenneth adalah soal situasi bola mati. Ia menilai Korea Selatan jauh lebih berbahaya dalam memanfaatkan skema set piece. Gol terakhir yang diderita Makau melawan Korea Selatan pun lahir dari bola mati, dan menurut Kenneth itu menunjukkan bahwa Korea memiliki variasi latihan yang sudah matang. Poin inilah yang kemudian membuat publik penasaran apakah Garuda Muda mampu mengantisipasi kekuatan tersebut dalam laga tadi. Di sisi lain, Kenneth menilai bahwa pertahanan akan menjadi kunci utama bagi Indonesia. Ia menekankan bahwa meski saat menghadapi Makau, Indonesia tidak mendapat terlalu banyak tantangan, namun melawan Korea jelas berbeda. Fokus dan disiplin di lini belakang akan sangat menentukan hasil akhir. Prediksi Kenneth bahkan menyebut bahwa pertandingan ini akan berjalan seimbang 50-50, di mana siapa yang lebih efektif memanfaatkan peluang akan keluar sebagai pemenang. Apa yang disampaikan Kenneth menjadikan laga tadi semakin menarik untuk disaksikan. Setiap momen, setiap serangan, dan setiap duel di lapangan seakan menjadi jawaban dari analisis yang ia ungkapkan. Kini setelah kita menyaksikan sendiri jalannya pertandingan, kalian bisa menilai apakah perbedaan dan persamaan yang dipaparkan pelatih Makau tadi benar adanya atau justru meleset dari kenyataan. Pada akhirnya pertandingan ini bukan hanya sekedar soal siapa yang menang atau kalah, tetapi juga menjadi bahan refleksi seberapa besar perkembangan timnas Indonesia U23 menghadapi lawan sekelas Korea Selatan. Kualitas yang diomongkan oleh pelatih Makau itu bisa kalian saksikan tadi, apakah benar atau salah. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah analisis pelatih Makau tadi sesuai dengan yang terjadi di lapangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kapten Lebanon sampai minta maaf soal ribut lawan Indonesia. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Lebanon pada Senin malam 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya bukan hanya menyisakan skor imbang tanpa gol, tetapi juga meninggalkan cerita lain yang cukup menarik. Laga ini diwarnai tensi panas menjelang akhir pertandingan ketika sejumlah pemain dari kedua tim terlibat keributan di lapangan. Insiden itu membuat Kapten Timnas Indonesia, Jay Ides dan Kevin Dix mendapat kartu kuning. Bahkan ofisial Lebanon sampai harus turun tangan untuk meredakan suasana.
Pasca pertandingan, sorotan tidak hanya tertuju pada skor akhir 0-0, tetapi juga pada sikap yang ditunjukkan Kapten Lebanon, Mohammad Haidar. Dalam pernyataannya, Haidar secara terbuka meminta maaf kepada publik Indonesia atas ketegangan yang terjadi. Menurutnya, apa yang terjadi di lapangan murni akibat tingginya tensi pertandingan, bukan karena adanya niat buruk dari pihak Lebanon. Ia mengakui bahwa atmosfer pertandingan sangat panas, apalagi dengan dukungan luar biasa dari puluhan ribu supporter Indonesia di stadion. Dalam keterangannya, Haidar justru lebih dulu menyampaikan apresiasi kepada publik Indonesia. Ia merasa sambutan yang mereka terima begitu hangat, baik ketika berada di stadion maupun selama menginap di hotel. Menurutnya, keramahan masyarakat Indonesia membuat mereka merasa seperti berada di rumah sendiri. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar Indonesia dan semua orang yang ada di stadion. Mereka benar-benar sangat ramah dan kami merasa nyaman selama di sini. Terima kasih banyak, ungkap Haidar. Namun, ia tidak lupa menyampaikan permintaan maaf. Haidar menegaskan bahwa keributan yang sempat terjadi bukanlah sesuatu yang direncanakan, melainkan spontanitas akibat emosi pertandingan. Ia menegaskan, Lebanon tidak pernah berniat untuk menimbulkan masalah dengan pemain Indonesia maupun dengan masyarakat tuan rumah. Jadi maaf tentang apa yang terjadi di pertandingan, ini adalah sepak bola. Kami tidak bermaksud berkelahi atau membuat masalah dengan orang-orang di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih banyak dan maaf, ujarnya. Sikap sportif dari Haidar ini mendapat perhatian besar karena jarang sekali seorang kapten tim mau menyampaikan permintaan maaf secara terbuka setelah pertandingan yang memanas. Hal ini menunjukkan bahwa Lebanon ingin menjaga hubungan balik, terutama di level internasional. Permintaan maaf tersebut sekaligus menjadi bentuk penghormatan kepada Indonesia sebagai tuan rumah yang sudah memberikan sambutan hangat. Pelatih Lebanon, Miodrag Radulovic, juga ikut menanggapi insiden yang terjadi. Menurutnya, keributan di lapangan adalah hal yang wajar dalam pertandingan kompetitif. Ia menyebut kedua tim sama-sama tidak ingin kalah, sehingga tensi pertandingan meningkat di menit-menit akhir. Ketika kami melihat lawan hari ini, jelas tidak ada yang mau kalah. Tim tuan rumah ingin menang, tim kami juga berjuang. Jadi wajar jika ketegangan muncul, kata Radulovic. Ia menambahkan bahwa dirinya tetap puas dengan hasil imbang tersebut, karena timnya mampu menahan dominasi Indonesia sepanjang laga. Jika melihat jalannya pertandingan, memang tidak bisa dipungkiri bahwa intensitas tinggi membuat bentrokan antar pemain sulit dihindari. Indonesia yang terus menekan merasa frustasi karena sulit menembus pertahanan Lebanon. Sementara Lebanon sendiri tampil dengan gaya keras khas Timur Tengah. Kombinasi keduanya membuat laga yang semula berlangsung ketat berakhir dengan ketegangan di menit akhir. Namun, permintaan maaf dari Kapten Lebanon ini menjadi penutup yang baik. Ia mengingatkan bahwa sepak bola sejatinya adalah permainan yang menghibur, bukan ajang permusuhan. Dengan demikian, meskipun terjadi keributan kecil, hubungan baik antara kedua negara tetap bisa terjaga. Hal ini sekaligus menjadi pelajaran penting bahwa sportivitas harus selalu dijunjung tinggi di atas lapangan. Sekarang pertanyaannya untuk kita semua, apakah insiden panas seperti ini harus dianggap sebagai bagian wajar dari pertandingan yang kompetitif? Atau sebaiknya menjadi peringatan agar para pemain lebih mampu mengendalikan emosi? Bagaimana menurut kalian? Apakah permintaan maaf Kapten Lebanon sudah cukup untuk meredakan kekecewaan para pendukung Indonesia? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.